Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamamara Putra Wijenarko dengan NIM 22111021194 akan mempresentasikan judul proposal saya yaitu analisis IDS Nord dan Surikata untuk mendeteksi serangan DDoS. Lalu, kenapa saya mengambil judul ini? Saya memilih judul ini karena serangan DDoS merupakan ancaman paling nyata yang sering terjadi di dunia siber dan bisa melumpuhkan layanan secara cepat. Lalu, apa itu Snort? Snort adalah sistem deteksi intrusi atau kita bisa sebut IDS berbasis open source yang dikembangkan oleh Cisco. Snort bekerja dengan metode signature based, yaitu mendeteksi serangan berdasarkan pola atau tanda tangan yang sudah dikenal. Snort sangat populer karena ringan, fleksibel, dan memiliki komunitas pengguna yang luas. Lalu di other hand, apa itu Surikata? Surikata adalah IDS dan IPS open source yang dikembangkan oleh Open Information Security Foundation atau kita sebut OISF. Berbeda dari Snort, Surikata dirancang dengan arsitektur multithreading sehingga dapat memanfaatkan banyak core CPU untuk memproses data lebih cepat. Lalu kenapa saya mengambil Snort? Saya memilih Snort karena penggunanya yang sudah sangat luas, mudah dikonfigurasi, dan tersedia banyak referensi serta role deteksi. Snort juga terbukti efektif dalam mendeteksi banyak jenis serangan umum di jaringan. Lalu, kenapa saya juga mengambil Surikata? Surikata dipilih karena kemampuannya dalam menangani lalu lintas jaringan seperti volume tinggi, seperti pada skenario serangan DDoS. Lalu, apa itu DDoS? DDoS, kalau yang bisa kita disebut dengan Distributed Denial of Service adalah jenis serangan siber yang dilakukan dengan cara membanjiri jaringan atau server dengan lalu lintas palsu dari banyak sumber sehingga layanan menjadi lambat atau tidak bisa diakses. Lalu kenapa saya ngambil serangan DDoS? DDoS dipilih karena merupakan salah satu ancaman yang paling sering terjadi dan paling sulit dideteksi oleh ADS. Salah satu contohnya untuk serangan DDoS ini ada di sebenarnya bukan DDoS tapi mirip seperti DDoS. Salah satunya adalah saat kita KRS di zaman ITTP. Itu iGracious itu benar-benar trafiknya sangat gede oleh mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan KRS sehingga website iGracious tidak mampu untuk menampung semua trafik tersebut. Seperti itu. Bedanya itu serangan DDoS itu seperti itu. Bedanya DDoS ini ada beberapa komputer akan dihack sama satu anomali komputer ini. Komputer yang udah terhack ini disebut dengan botnet. Botnet ini karena dia sudah terhack sama komputer yang anomali ini, dia akan menyerang salah satu website atau port yang mau diserang. Maka karena lebih itu banyak trafik yang fake untuk membanjiri lalu lintas ke website tersebut. Seperti itu kenapa serangan DDoS itu. Lalu apa itu TCP replay? TCP replay adalah tool yang digunakan untuk memutar ulang file lalu lintas jaringan dengan format PCAP ke antarmuka jaringan. Dengan TCP replay, file hasil rekaman lalu lintas, baik lalu lintas normal maupun serangan, bisa dikirimin kembali ke jaringan secara seolah-olah itu lalu lintas aktif. Jadi ini hanya untuk meng-replay lalu lintas saja. Untuk untuk mesimulasikan serangan DDoS ini. Lalu apa saja yang saya akan analisis di judul ini? Yang pertama ada jumlah alert terdeteksi oleh Snort dan Surikata. Kedua ada jenis serangan DDoS yang berhasil dikenali. Lalu ada performa sistem, pengguna CPU dan memori, jumlah paket drop saat IDS bekerja, dan jumlah paket drop saat IPS bekerja. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Saya Hamamara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.